pagi, berjumpa lagi dengan saya, wong ganteng sak donya Sandro Jabrik. Ini dari Hongkong kan? Loh iya, saya di Hongkong. Gimana? Oh iya. Gimana Bang? Bang apa Mas? Apanya yang gimana? Apa kok? Iya kok gimana? Iya apanya yang gimana ya, sampean cerita loh. Itu kan teman saya. Ini terus? kan udah cerita sama Koko kan? Ya, ceritanya gimana? Ya sampean ulangi lagi loh ceritanya. Ah? Ceritanya sampean Gimana? ulangi lagi. Iya, saya kan interminit 2 bulan di Hongkong. Nggak tahu lah alasannya kenapa majikan gitu ya. Terus itu apa namanya, ya sudah saya pulang sini. Terus saya bisa proses lagi nggak kok? Sebenarnya kalau proses itu bisa. Sebenarnya proses. Tapi dokumen masih nggak di PT, dokumen di sponsor. Nah, di situ kendalanya. Sampean nggak bisa ambil. Kan sampean sudah pulang. Itu kan soalnya itu katanya masih ada sisa potongan 2 bulan lagi gitu. Terus ditahan. Nah ya sudah. Jadi gini, nanti kalau proses. Tapi katanya gini, nggak apa-apalah kan 2 bulan. Jadi ya istilahnya lah setengah saya 1 bulan, sponsor 1 bulan. Jadi yang mesti saya bayar itu cuma 1 bulan gitu katanya kok. Jadi gini Mbak, saya tidak ada masalah dengan data. Paspor sampean bawa kan? Ada. Tinggal paspor kan, nanti KTP-nya dan semua data bisa. Dan biasanya kalau PT saya itu bisa nyari datanya sampean di PT mana, dan biasanya bisa nebus. Tapi biasanya kalau bisa nebus. Tapi ini bukan di PT kok, di sponsor, bukan. Kalau di PT katanya kemarin kan saya udah nelpon ke pihak PT katanya dokumen saya udah dikirimin ke sponsor kamu katanya gitu. Ya oke. Sekarang giliran saya ngomong ya Mbak, kan sampean mau dengerin kan? Sampean mau nanya kan ke saya? Iya. Saya nanti jelasin, sampean tinggal logika aja. Apa yang saya jelaskan itu masuk akal nggak menurut sampean, kan kayak gitu loh Mbak. Baru kita diskusi. Jadi kalau di tempat kami kan sampean belum satu tahun, sampean belum genap 1 tahun. Dan apalagi di Hongkong baru berapa bulan? 2 kan? Halo? 2 bulan. Nah, 2 bulan. Otomatis kalau sistemnya di proses di Hongkong sebelum selesai di 2 kontrak itu biasanya itu dikunci namanya. Jadi sampean tidak dianjurkan untuk ke PT yang lain. Kan seperti itu ceritanya. Sampean belum nonton konten saya banyak. Nanti saya kasih tahu, nanti sampean sambil nonton konten saya biar sampean memahami tentang proses. Jadi ketika dikunci, maka kita bisa membuka kunci itu. Tapi kan kita harus bayar ke PT yang lama. Bisa dipahami nggak? Nah kalau memang itu terjadi, nanti data sampean masuk ke saya cross check. Saya laporan sama orang di PT, Pak ini baru 2 bulan, gini. Oke Mas, kita akan bantu. Tapi kembali lagi, nanti jatuhnya potongan di tempat kita itu pasti nilainya berbeda dengan teman-teman yang lain. Bisa dipahami nggak? Karena ada 3 tipe. Ada 3 tipe ya. Berangkat lagi ke Hongkong itu ada 3 jenis. Ya kan? Yang jenis pertama sampean PR1. Disebutnya PR1. PR1 itu orang-orang yang di Hongkong tidak finish kemudian menyatakan pulang. Ada yang pulang sebelum 6 bulan, ada yang setelah 6 bulan. Artinya kalau yang sebelum 6 bulan itu belum selesai potongan. Ya kan? Kalau sudah 6 bulan sudah selesai potongan. Tergantung nanti PT-nya. Nah, kemarin ada juga cerita anak saya satu yang ex Taiwan, ternyata dia kabur, ya kan? Kabur belum waktunya selesai. Akhirnya dia pulang, ya kan? Tidak membayar semuanya. Nah, kita ganti memproses ke Hongkong. Akhirnya kita menemuin PT-nya. Ya, terus ada deal-dealan. Akhirnya data semuanya bisa kita ambil. Akhirnya juga nanti kita akan bilang potongan dan tunggakanmu di PT lama begini dan begitu. Nanti pasti akan dijelaskan. Proses itu akan dijelaskan. Jadi kayak gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau setidaknya yang berangkat ke Hongkong selain sampai termasuk PR1, yang kedua adalah calling visa. Itu artinya anak yang sudah selesai selama 1 tahun di rumah atau bisa jadi 2 tahun. Melebihi dari 1 sampai 2 tahun. Itu calling. Jadi
Dia dapat visa dulu baru berangkat. Yang terakhir itu tipenya adalah dia membawa majikan sendiri. Jadi ada tipe-tipenya anak berangkat ke Hong Kong itu. Yang terakhir ya non, ibaratnya non itu jadi dia tidak sama sekali punya pengalaman. Jadi itu ada empat jenis gitu kan. Nah itu semuanya akan bisa kita atur. Lah kalau kita nggak mau ada urusan dengan PT, ibaratnya dengan PT-nya nanti ya sudah kita bikin data yang baru misalnya. Nah, data baru semuanya ya pasti juga kenanya nanti dipotongan. Makanya itu yang ingin saya sampaikan ke sampean. Kan seperti itu Mbak. Jadi ceritanya tuh seperti itu. Makanya kadang-kadang kita juga harus menyampaikan ke sampean gitu loh. Hal-hal ini, hal-hal itu semuanya. Nah, untuk kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Maksudnya ini proses baru apa gimana sih kok? Ya makanya maksudnya nanti dilihat datanya. Bisa saya dicariin majikan sama koko di sana apa gimana? Ya iya kan apa PT yang nyariin. PT yang nyariin, makanya sampean harus juga lebih baik jujur. Tadi ke PT ditanyain kenapa kok di interminit, apa masalahnya. Sampean bisa bercerita kronologis walaupun sampean nggak ngerti alasannya apa, sampean harus jawab jujur. Karena kemarin ada yang nggak jujur, ada dia kena data ganda, jadi datang ke Hong Kong ada yang kena masalah karena datanya ganda. Jadi KTP dulu dia sudah pernah 2 kali gak sama gitu. Ada satu lagi juga dia pernah bikin kasus kriminal, kemudian dia berangkat lagi ke Hong Kong, visanya nggak turun-turun. Jadi disitulah ceritanya. Makanya kalau kita nggak jujur, ya jatuhnya nanti kita nunggu dan buang-buang waktu. Tapi kalau kita jujur, saya kira ini berarti saya harus masuk PT lagi gitu apa gimana sih kok? Lah sampean kan ex Taiwan toh. Kalau kita ex, ya kalau kita ex itu biasanya tunggu di rumah. Iya. Iya, tunggu di rumah nunggu majikan, kan begitu ceritanya. Ex. Iya. Kalau masuk ke PT-nya, kalau di tempat saya nanti setelah visa turun. Jadi setiap PT itu punya kebijakan beda-beda. Ada yang datang pertama daftar langsung uji kom, daftar semuanya untuk bikin paspor. Kan ada yang seperti itu. Lah itu susah. Itu kalau misalnya nggak dapat majikan ya sudah kekunci di situ. Kalau di tempat kita kan enggak. Kalau di tempat kita kan bebas. Sampean mau sudah daftar di kita kan nggak nahan dokumen sampean. Kita cuman fotoin aja yang ada. KTP ada, misalnya KTP Indonesia ada, KTP mantan Taiwan atau paspor aja dikasih ke kita. Selesai. Sampean mau nyabang-nyabang ke PT-PT lain silahkan. Tapi giliran kami dapat majikan, ya tolong kan kayak gitu. Kalau dapat majikan yang lain ya sampean tinggal MD namanya kan. Iya. Dan kita nggak nahan. Tapi kalau sudah dapat majikan, sudah interview, sudah deal, paspor sudah dipegang, jangan sampai MD. Iya. Ya kan repot kalau sampai MD. Kan begitu ceritanya. Iya. Simple. Di tempat kita paling enak. Cuman ya itu kalau saya ya ngerasa potongan memang kita beda sama yang lain. Yang lain mungkin ada yang nggak ada potongan, tapi di tempat kami menerapkan potongan. Gitu karena tapi teman saya itu yang telepon kok yang WA kok itu yang tadi kan yang itu kan satu PP sama saya itu kan kemarin itu terus dia emang lebih dulu terbang dari saya. Nah, terus dia kan calling visa. Dia calling visa kan. Tapi dia potongan cuma 2 bulan kok. Ya sekarang gini, kalau sampean ngiri sama dia ya kan, sampean boleh balik ke PT sampean. Jadi gini. Maksudnya kok katanya kalau calling visa emang potongannya segitu ya? Apa gimana sih kok? Kan sampean tadi saya tak jelasin, sampean itu PR1, Mbak. Karena sampean gagal 2 bulan. Nah, itu masalah gitu loh, Mbak. Gitu loh. Itu masalah. Kalau sampean mau menyamakan itu, ya sampean sendiri yang bikin PT, Mbak. Loh enggak apa-apa. Saya jelasin sebelum sampean masuk gitu. Enggak apa-apa. Batal enggak jadi pun enggak apa-apa karena saya memang tugasnya tidak merekrut. Tugasnya menjelaskan kan gitu. Menjelaskan prosedur. Toh pun saya enggak nyari sampean. PT-nya di mana kok?
Bekasi. Oh, apa nama PT-nya? Ya sampean kalau kirim data ke kami baru kita kasih tahu, kalau enggak. Enggak, maksudnya kan dulu waktu ke Taiwan saya PT-nya juga di Bekasi gitu. Ya makanya sampean kirim data dulu baru saya kasih tahu. Bahkan nomor teleponnya nanti sampean saya kasih ke mereka, sampean nggak usah datang ke sana. Cukup ditelepon. Kalau misalkan gini ya. Misalkan gini ya, ini PT-nya di Bekasi ini gitu misalkan. Oh, ini bekas PT saya dulu waktu ke Taiwan, misalkan gitu ya, misalkan saya sih nggak tahu ya PT-nya PT apa. Cuman gini, saya nggak mau, soalnya saya bermasalah sama PT itu gitu ya, saya ada masalah gitu sama PT itu. Jadi seandainya Koko, seandainya dia sama Koko nih, data-data saya masuk gitu ke Koko, terus Koko ngasih saya nama PT ya, oh ini PT saya bekas dulu, saya mundur. Iya nggak apa-apa kan, saya nggak menahan, saya kan tinggal kirim by WA. Saya nggak fisik, bukan fisik yang dikirim ke kami, foto by WA, selesai. Enak kan? Okay. Nah, jadi mau mundur ya udah. Ternyata sama, ya mundur aja kan. Karena sekali lagi kan, ya semuanya bebas, sampean nentuin. Sampean bisa nentuin, sampean bebas. Wong di tempat saya aja ada ngasih data saya ke PT, habis itu Pak Sandro, saya nggak boleh sama suami. Oke, Pak Sandro, saya hamil lagi. Oke. Pak Sandro di cancel aja. Walaupun saya sudah ada majikan. Oke, selama belum diproses paspor ya sudah. Tapi kalau sudah sampai diproses sama paspornya, biaya. Karena ketika anak yang misalnya nih nggak punya paspor, kemudian diproses, ya kan, anak itu kan nanti nggak dicas sama biaya paspornya. Paspornya langsung dibawa ke PT kami. Saya baru sih kok paspornya baru kemarin. Saya ngomong, saya jelasin Mbak, saya jelasin, ya kan. Kalau sampean sudah punya ya jelas aman. Kalau sampean sudah punya pasti disuruh datang ke, atau sampean kirimin sama pos atau paket untuk diproses. Kan gitu tuh ceritanya. Kalau sudah dapat majikan. Intinya kalau proses di tempat kami ya begitu. Makanya boleh silahkan dibanding-bandingkan. Tapi tolong kalau sudah dapat majikan jangan membanding-bandingkan lagi. Nikmati yang ada. Kalau belum dapat majikan dibanding-bandingkan itu boleh. Silahkan. Itu paspor dikirim itu kalau udah dapat majikan ya? Iya dong. Ada majikan yang mau terus interview sama sampean. Majikan oke ya, sampean disuruh ngirim paspornya. Kan gitu. Ya nggak mungkin kita minta paspor. Sebelum dapat. Ya nggak apa-apa kalau sampean nanti belum dapat majikan sudah diminta, boleh ngomong ke saya. Kok bilang aja kok kata si Sandro begini begitu gitu. Kalau dia bilangnya oh ya sudah proses aja sama Sandro, ya sudah, sampean juga sebaiknya juga nggak perlu proses ke situ. Kan enak toh? Iya. Gampang nggak sama kita. Dan saya tetap ada di YouTube. Cuman sampean aja baru dapat nomor dari temennya. Sampean belum nonton konten saya. Lah kalau teman sampean saya baru tadi sih teman saya kasih nomor ini. Ini katanya kamu hubungi aja Mbak nomor ini katanya. Oh iya. Iya saya bilang gitu. Tapi tadinya saya gini, Mbak tolong Mbak bilangin dulu sama agensinya. Baru nanti saya telepon saya mau hubungi gitu. Emang sebelumnya itu teman saya udah ngirimin nomor WA Koko ini kan. Tapi saya saya takutnya gini kan itu nggak tahu siapa saya gitu. Lebih baik Mbak tanyain dulu sama agensinya gimana, tanyain dulu, informasikan dulu tentang saya gimana kalau bisa misalkan. Oke, saya nanti hubungi, maksudnya chat dulu gitu kok. Nggak usah, yang paling penting adalah sampean tahu saya, itu jauh lebih penting. Iya. Kalau saya tahu sampean nggak penting itu, yang paling penting PT yang tahu sampean. Tapi kan sampean cerita sama saya pasti cerita sama mereka kan. Ini kasusnya ini. Kira-kira bagaimana? Kalau dia pasti akan maksudnya saya nggak ada masalah, maksudnya bukan di namanya di intermin itu bukan ada masalah kriminal apa gimana, nggak ada sih, nggak ada. Cuma ini nggak tahu lah, mungkin problem majikan aja, mungkin nggak cocok sama saya apa gimana gitu. Iya Mbak. Ada masalah. Gini loh, di surat terminate kontrak
itu selalu ada reasonnya majikan, alasannya majikan menginterminate sampean itu ada. Sampean yang tanda tangan, sampean nggak ngerti, sampean pernah tanda tangan surat terminate kontrak nggak? Pernah ada di agensi waktu mau soalnya gini kok. Saya kan di interminate itu mendadak ya, pagi-pagi itu majikan langsung udah kamu katanya pulang katanya. Pulang, saya juga kaget kan. Pulang Indo katanya gitu. Terus langsung saya telepon, terus agensi saya telepon katanya kamu majikan katanya kamu pulang sekarang ini katanya gitu. Majikan nggak mau kamu misalnya gitu. Oh, kenapa sih? Saya bilang nggak tahu lah, nanti jelasinnya di kantor aja kan. Terus? Ya mendadak hari itu juga saya langsung keluar dari situ. Langsung itu juga, langsung saya nggak beli sama agensi itu, nggak dikasih kesempatan ngomong, nggak nanya kamu masalahnya apa enggak, cuma jadi sepihak lah gitu ya. Terus waktu di kantor itu udah agensi udah ngomong gini, kamu besok pulang gitu. Oh, kok besok? Saya bilang saya nggak sempat dulu nanya sama agensi, saya masih bisa cari majikan di sini nggak gitu ya, maksudnya saya nggak nanya dulu nggak, ya udah spontan gitu aja ya. Agensi ngomong kamu besok pulang Indo katanya. Ya udah saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Oke, enggak. Oke. Sekarang sudah, kita nggak perlu tuntut agen itu dan majikan itu. Sekarang yang saya tanyakan sampean, karena saya ketemunya sampean, kira-kira di 2 bulan tersebut ngomongnya bisa nggak, nyambung apa enggak? Ngomong gimana maksudnya? Sampean ngomong sama mereka bahasa nyambung nggak gitu loh? Ngomong nyambung. Bahasanya sama, bisa. Soalnya majikan bisa Inggris, bisa Mandarin gitu. Bisa ya, dia ngomong apa sampean bisa ngerti kan? Oke. Terus habis itu sampean ada libur nggak? Libur ada setiap minggu. Setiap minggu libur. Terus pulangnya pernah telat nggak? Wah, telat. Malah gini, majikan kamu sebelum jam 9 udah sampai di rumah, malah saya jam 8 udah di rumah. Oke. Bangun pagi dan segala sesuatunya aman. Aman. Kerja juga nggak ada, nggak pernah dikomplain. Kamu salah gini, kamu kalau diajarin gini nggak ada. Ada sih kalau gitu, saya cuman gimana ya? Itu masalahnya gini ya, kok waktu itu kan saya jaga kakek ya. Terus? Kakeknya itu tinggi besar gitu. Terus? Dalam kontrak kerja saya ini nggak mendetil gitu. Saya kan interview dulu ya. Kok saya justru itu yang saya kecewa itu gini kok ya. Waktu interview itu kamu jaga kakek katanya gitu. Terus saya tanya kakeknya masih sehat, kakeknya enggak katanya. Kakeknya masih sehat. Saya bilang iya, maksudnya sakit sih gitu. Masih bisa jalan, saya bilang gitu. Iya, dia masih bisa jalan di papah gitu. Pas udah nyampe ke sana, oh kok gini, saya bilang gitu. Katanya di kontrak kerja masih bisa jalan lah gitu di papah gitu. Udah nyampe sana dia udah nggak bisa apa-apa, jadi otomatis kan orangnya tinggi besar gitu ya, kok otomatis kan badan saya nggak seimbang gitu ya. Udah kok begini, saya bilang harus ngangkat apa gitu ya, gitu. Udah gitu kan masalahnya saya emang nggak ngomong sama majikan. Terus kan kakeknya itu rada gimana ya, kok ya rada genit gitu kan. Saya komplain sama terus saya komplain sama majikan nggak percaya, masa bapak saya seperti itu kan. Oh iya. Udah saya bilang ya di situ masalahnya. Saya kakek bapak kamu seperti ini gitu. Dia malah marah sama saya, masa katanya gitu, bapak saya nggak seperti itu gitu, kamu kan nggak ngelihat, saya bilang gitu kan. Gitu udah gitu ya udahlah, mungkin dia nggak percaya ya. Orang sehari-hari kan saya di situ kan ada perawat yang orang Hongkongnya juga. Siap, ya kok ya siap. Yang orang perawat gitu, ada perawat di situ tiap hari dari pagi sampai jam 7. Jadi bukan dari pagi lah, dari jam 10 sampai jam 7 malam pulang. Tapi otomatis lah di situ, walaupun ada perawat di situ ya, nggak ada sama sekali maksudnya bantu meringankan beban saya gitu ya, kok. Saya kerja sendiri, apa-apa sendiri. Dia cuma nulis-nulis gitu-gitu, ngukur tensi ya, cuma gitu aja gitu ya, bantu-bantu. Kalau mandi memang bantu-bantu berdua, soalnya kan berat ya kakeknya gitu, nggak mampu saya sendiri gitu. Terus ya, saya komplain nih sama majikan saya, itu kan anaknya perempuan ya, saya bilang
Cece, saya bilang ini gimana sih, saya bilang di sana kan waktu interview katanya Cece bilang kakek masih bisa jalan, masih di papa, kok pas kesini kata saya kok saya ngangkat-ngangkat. Kalau tahu saya harus ngangkat-ngangkat gitu mungkin saya nggak mau lah gitu, nggak mau nggak dia gitu yang nggak mau ambil job ini. Mau lah, saya nolak mungkin gitu kan. Saya bilang gitu. Dia si Cece-nya itu nggak terima katanya. Sekarang kamu kan udah di sini, itu semua tanggung jawab, ini kerjaan kamu katanya gitu. Ya udah saya terima gitu ya. Ya mungkin apa ya, mungkin komplain itu ya, mungkin saya kan lelah ya kok ya, dari pagi sampai malam gitu, udah gitu kurang tidur, nggak pernah tidur siang gitu juga sedikit, semua kerjaan saya yang kerjain, nggak ada yang kelewat gitu. Otomatis kan saya kelelahan ya, kok sakit, terus saya minta izin, kata saya minta izin dulu ya, saya bilang. Itu waktu saya libur itu ya, waktu hari Minggu itu libur, saya nggak dipakai libur, saya istirahat di rumah, soalnya saya lagi sakit gitu. Tapi tetap saya kerja, soalnya nggak enak ya kok ya, saya libur tapi tinggal di rumah, maksudnya kan nggak enak juga ya, ada Cece, masa Cece sibuk sendiri si itu ini gitu ya, sibuk ngurus kakek gini, masa saya diem aja gitu, nggak enak juga ya kok ya, saya bilang. Ya udah saya bantu, tapi percuma, saya cuma mau libur, gimana saya nggak enak badan, nggak libur juga saya gimana gitu. Terus saya gini, terus saya sakit, saya bilang kaki saya sampai bengkak-bengkak gitu ya, katanya ayo kita ke dokter, saya dibawa ke dokter doang, tapi percuma kan, cuma ngilangin sakit aja, bengkak saya nggak sembuh gitu. Terus saya pernah ngomong gini sama Cece itu ya, saya udah nggak sanggup kerja, saya gitu kan. Kenapa? Kan dia nggak izinin saya pulang, maksudnya ganti gitu. Saya nggak sanggup, saya udah nggak kuat, saya bilang gitu, udah saya kurang tidur, kaki saya sampai bengkak-bengkak ini, saya bilang.